Bab 971-975. Bab 971, gulir tidak lengkap. Tempat yang muncul di depan Xiaoyan adalah dunia petir. Jumlah petir yang tak terbayangkan datang menerjang dari langit yang kosong seperti air terjun. Mereka membawa ledakan yang menggetarkan jiwa bersama dengan Heaven's Might yang kaya. Kekuatan spiritual Xiaoyan baru saja muncul di dunia petir ini ketika banyak petir yang miring sepertinya telah merasakannya. Dengan suara, cila, mereka memotong udara dan tiba-tiba memancarkan cahaya, menutupi seluruh langit. Alis Xiaoyan sedikit merajut di hadapan petir yang ditembakkan ke segala arah. Dia tahu bahwa ini bukanlah sambaran petir asli, melainkan hal-hal yang diciptakan dari kekuatan spiritual yang tertinggal di dalam gulungan itu. Ini menyebabkan dia merasakan sedikit kegembiraan. Menyebarkan. Dengan ketukan jarinya di langit yang kosong, kekuatan spiritual yang kuat terwujud di mana jarinya menekan, meletus tanpa henti. Petir yang tak terhitung jumlahnya, yang datang dengan cepat, segera runtuh kemanapun kekuatan spiritual bergerak. Petir berubah menjadi bintik-bintik cahaya berwarna perak, yang menembus langit, sebelum perlahan-lahan berubah menjadi ketiadaan. Xiaoyan mematahkan kekuatan spiritual yang tersisa di dalam gulungan dengan jarinya sebelum dia perlahan menyapu pandangannya ke sekeliling. Seluruh tempat itu dipenuhi dengan warna perak yang mencolok. Di bawahnya ada danau perak yang sangat besar. Petir berenang di seluruh danau seperti ular perak, membuatnya tampak seperti kolam listrik. Tidak ada hal lain yang hadir di tempat ini selain kolam listrik di bawah. Itu juga tidak memiliki informasi apapun yang terkait dengan apa yang disebut tubuh ilusi 3000 petir. Tatapan Xiaoyan memindai ruang ini 1 inci pada satu waktu sebelum akhirnya berhenti di kolam listrik di bawah. Alisnya berkerut. Setelah merenung sejenak, dia sekali lagi menekan dengan lembut ke dalam kolam listrik. Kekuatan spiritual yang kuat dengan cepat melonjak ke bawah dan akhirnya menyapu kolam listrik. Cahaya petir yang berlama-lama di atas dengan cepat tersebar. Setelah hamburan cahaya petir, danau secara bertahap menjadi sejernih cermin. Mata Xiaoyan terfokus pada kolam listrik, yang telah menjadi jernih. Sesaat kemudian, sedikit riak perlahan naik di permukaannya. Banyak kata terbentuk dari cahaya petir dimanapun riak itu mencapai. Xiaoyan berdiri tinggi di udara dan melihat ke bawah. Dia secara kebetulan dapat dengan jelas membaca kata-kata ini yang terbuat dari petir. Kegembiraan melonjak ke matanya. Dia memusatkan pikirannya saat matanya dengan hati-hati menyapu kata-kata itu, dengan kuat mengingatnya di benaknya. Tidak banyak kata yang terbentuk dari pancaran petir di permukaan danau. Setelah sekitar 10 menit atau lebih, mereka Xiaoyan telah memasukkannya ke dalam ingatan. Namun, ketika Xiaoyan mulai mengatur dan mempraktikkannya di dalam hatinya, dia akhirnya merajut alisnya dengan erat sekali lagi. Menurut dugaan Xiaoyan, informasi itu memang terkait dengan metode berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Namun, urutannya benar-benar kacau. Seseorang tidak bisa mendapatkan petunjuk sedikit pun dari membacanya. Chen Yun memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam Wind Lightning Pavilion. Dia seharusnya tidak memiliki teknik Dao palsu, tetapi mengapa saya tidak dapat melihat metode pelatihan apapun untuk itu? Terlebih lagi, jika saya melihatnya dengan cermat, sepertinya saya merasa ada banyak hal yang hilang. Xiaoyan dengan lembut bergumam. Xiaoyan merenung sejenak sebelum sekali lagi menutup matanya. Dia mulai perlahan mengatur informasi kacau di dalam pikirannya. Proses pengorganisasian ini berlangsung selama hampir 1 jam. Pada saat Xiaoyan membuka matanya lagi, keraguan di dalam diri mereka telah hilang. Setelah masa studi yang panjang ini, dia memang menemukan beberapa masalah. Ini memang metode pelatihan untuk tubuh ilusi 3000 petir. Namun, itu tidak lengkap. Itu hanya sebagian dari keseluruhan. Perasaan memiliki cacat berasal dari ini sebelumnya. Gerakan 3000 petir telah dibagi menjadi beberapa bagian. Chen Yun ini hanya memiliki satu dari mereka. Betapa menyesalnya. Xiaoyan menghela nafas dengan agak murung. Namun, dia merasa itu normal setelah memikirkannya. Menjadi harta paling berharga di pavilion petir angin, bagaimana mungkin tubuh ilusi 3000 petir ini ditempatkan di tangan seorang penatua? Menempatkannya secara terpisah adalah metode yang paling aman. Aku ingin tahu di mana bagian yang tersisa. Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan mengumpulkan semuanya. Jika saya berhasil menguasai tubuh ilusi 3000 petir ini, itu pasti akan sangat membantu di masa depan. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas.
Dia sekali lagi melirik dunia petir ini dan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi pucat dan menghilang sesaat kemudian. Setelah hilangnya Xiaoyan, dunia petir ini sekali lagi menjadi merajalela dengan kekerasan liar. Xiaoyan perlahan membuka matanya di dalam gua. Dia melihat gulungan berwarna perak cerah di tangannya dan tanpa sadar tertawa. Tidak mudah untuk mendapatkan teknik Do tingkat tinggi di kelas. Namun, untungnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Paling tidak, dia telah memperoleh sebagian dari metode untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Menurut tebakannya, bagian yang tersisa harus berada di tangan tetua lainnya dari Wind Lightning Pavilion. Jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia mungkin bisa memikirkan cara untuk mendapatkannya. Setelah tertawa pelan, Xiaoyan menyimpan gulungan berwarna perak itu ke dalam cincin laut tenang. Setelah itu, dia mengalihkan pikirannya dari itu. Saat ini, yang paling penting adalah melepaskan apa yang disebut segel petir darah di tubuhnya. Kalau tidak, itu benar-benar seperti yang dikatakan Chen Yun. Dengan benda ini sebagai suar, dia akan terasa dimanapun dia berada. Xiaoyan menghembuskan napas dengan lembut dan cepat memasuki kondisi latihannya. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan mulai memindai setiap incinya. Namun, Xiaoyan tercengang menemukan bahwa tidak ada yang aneh di dalam tubuhnya setelah pemindaian selesai. Tidak ada jejak sedikit pun dari segel petir darah. Tidak mungkin tidak ada. Saya secara pribadi menyaksikan benda itu memasuki tubuh saya, gumam Xiaoyan. Sebuah pikiran segera melewati pikirannya dan Glazed Lotus Heart Flame mengikuti nadinya, dan perlahan-lahan diedarkan. Akhirnya, itu meletus dan menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Nyala api menyala dengan ganas di dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, Xiaoyan akhirnya merasakan perasaan yang tidak biasa ditransmisikan. Pikirannya bergerak dan muncul di tempat di mana perasaan yang tidak biasa itu berasal. Tempat di mana perasaan yang tidak biasa ditransmisikan adalah tempat yang terisolasi. Namun, itu masih ditemukan dengan pencarian penuh yang dilakukan oleh Glazed Lotus Heart Flame. Pada saat ini, ada jejak merah perak kecil di vena ini. Cahaya lemah yang samar-samar berkedip saat nyala api menyala. Itu memang menyembunyikan dirinya sangat dalam. Jika bukan karena kekuatan api surgawi, sepertinya aku akan kesulitan menemukannya. Xiaoyan melihat segel berwarna merah perak ini dan dengan dingin tertawa. Dia bisa merasakan bahwa jejak segel ini mengandung energi aneh. Xiaoyan tidak asing dengan energi semacam ini. Ketika dia berlatih gerakan 3000 petir saat itu, dia juga telah menyerap seutas kekuatan petir angin semacam ini dari angin dan guntur. Energi semacam ini sedikit lebih kuat dari teknik Do biasa. Jika orang biasa ditanam dengan segel seperti itu, wajar jika dia tidak berani melepasnya secara paksa karena kekuatan petir angin akan menyebabkan banyak kerusakan pada bagian dalam tubuh seseorang jika meledak. Namun, untungnya meskipun kekuatan petir angin merepotkan, kekuatan api surgawi bahkan lebih merepotkan dan aneh. Sekelompok api hijau giok dengan cepat menyebar saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Setelah itu membungkus segel dan vena di dalamnya. Suhu yang sangat tinggi segera merasuki tempat itu. Karena Glazed Lotus Heart Flame telah sepenuhnya disempurnakan oleh Xiaoyan, suhu tinggi semacam ini tidak akan membahayakannya, dan itu akan menyebabkan pembuluh darahnya merasakan perasaan nyaman yang hangat. Di sisi lain, segel petir darah itu menjadi sedikit terdistorsi di bawah suhu tinggi. Benang energi berwarna darah berangsur-angsur berubah menjadi ketiadaan saat suhu tinggi menembusnya. Segel petir darah ini memang memiliki keanehan. Bahkan, api surgawi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghilangkannya. Namun, ini karena kekuatanku sedikit lemah. Sepertinya aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Mungkin saya juga harus mengkonsumsi pil Huang Perkasa. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Dia mempelajari segel petir darah karena secara bertahap berubah pucat dalam api surgawi. Pil Huang Perkasa adalah pil obat tingkat tinggi yang hanya efektif untuk ahli Do Huang. Seorang ahli Do Huang akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 atau bahkan 2 bintang jika dia mengkonsumsinya. Namun, seseorang hanya bisa mengkonsumsi pil obat seperti itu sekali. Setelah itu akan kehilangan efeknya. Untungnya, Xiaoyan tidak pernah mengkonsumsinya. Namun, situasi saat ini adalah situasi di mana dia mungkin harus bergantung pada hal ini. Setelah saya melepaskan segel petir darah ini,
saya akan menemukan tempat aman lain untuk mengkonsumsi pil obat dan meningkatkan kekuatan saya dalam upaya untuk dengan cepat menerobos ke kelas Dousong. Kekuatan Do Huang jauh dari cukup untuk menjelajahi dataran tengah. Xiao Yan mengambil keputusan dan buru-buru memusatkan perhatiannya, mendesak api surgawi untuk dengan cepat memperbaiki segel petir darah. Penyempurnaan ini berlanjut selama sekitar 2 jam sebelum segel petir darah berubah menjadi sekelompok kabut berwarna darah yang akhirnya menguap menjadi ketiadaan di bawah nyala api. Xiao Yan perlahan membuka matanya saat Blood Lightning Seal benar-benar menghilang. Dia menghela nafas lega, tampaknya telah melepaskan beban berat saat dia berkata, "Aku akhirnya menyelesaikan ini, sekarang, saatnya bagiku untuk pergi." Xiao Yan berdiri dari tanah dan merapikan dirinya. Setelah itu, dia mengembalikan Earth Demon Puppet ke storage ring-nya dan berjalan cepat ke pintu masuk gua. Tepat ketika dia akan membuka pintu batu besar di pintu masuk gua, suara keras yang bergemuruh tiba-tiba ditransmisikan dari luar. Getaran yang intens menyebabkan bagian dalam gua menjadi goyah. Xiao Yan, keluar. Tepat ketika Xiao Yan terpana oleh perubahan tak terduga ini, raungan marah bergema di pegunungan seperti guntur. Chen Yun, dia benar-benar mengejarku ke tempat ini. Ekspresi Xiao Yan langsung menjadi jelek saat mendengar raungan dari luar. Tidak disangka bahwa orang tua itu membencinya sedemikian rupa. Dia benar-benar mengikutinya dalam waktu sesingkat itu. Karena Chen Yun berani mengejar, kemungkinan besar Hong Tian Xiao juga telah tiba. Jika Xiao Yan tidak menggunakan beberapa keterampilan sejati saat menghadapi dua elit Douzong, kemungkinan masalah hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Ekspresi kejam juga muncul di matanya. Kedua orang tua ini mendesaknya. Seperti kata pepatah, kelinci juga akan menggigit seseorang dalam kecemasannya, apalagi Xiao Yan, yang merupakan serigala ganas dengan gigi tajam. Hihi, anak kecil, tidak terduga bahwa aku yang dulu menemukanmu dalam keadaan yang menyedihkan ketika aku bangun. Ini benar-benar berkah bagi mataku. Ketika Xiao Yan berencana untuk mengeluarkan seluruh hatinya, tawa menggoda tua tiba-tiba terdengar di dalam hatinya tanpa peringatan sebelumnya. Tuan Tua Yao, Xiao Yan berseru ketika dia mendengar tawa yang akrab ini. Kegembiraan yang sulit disembunyikan melonjak ke matanya. Bab 972, Aura Mengerikan. Lebih dari selusin sosok tergantung di langit biru. Mereka semua tersebar dan tatapan mereka dengan hati-hati memindai pegunungan di bawah. Ini semua adalah orang-orang yang datang mengejar Xiao Yan. Masing-masing dari mereka membawa kemarahan dan niat membunuh yang tak tertandingi. Namun, mereka tidak menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan saat ini. Chen Yun, bukankah kamu mengatakan bahwa bocah itu telah disambar oleh segel petir darahmu? Anda harus dapat mendeteksi tempat yang tepat. Di mana dia? Seorang lelaki tua berpakaian merah, berwajah kuning, akhirnya menoleh dengan marah meminta informasi dari lelaki tua berpakaian abu-abu di sampingnya setelah gagal menemukan jejak meskipun telah mencari beberapa saat. Ekspresi Chen Yun sedikit suram saat ini. Dia merasakan bahwa hubungannya dengan segel petir darah melemah dalam perjalanannya ke sini, terutama ketika dia baru saja memasuki area di sekitar pegunungan. Hubungan itu telah benar-benar terputus pada saat itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan rute yang ditransmisikan oleh sedikit koneksi sebelumnya untuk mencari. Namun, itu adalah upaya yang sia-sia meskipun telah menghabiskan waktu yang lama. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan bocah itu untuk melepaskan segel petir darah yang aku tinggalkan di tubuhnya. Chen Yun dengan muram menjawab. Sejujurnya, dia merasa sangat terkejut saat ini. Kesulitan yang terlibat dalam melepaskan Blood Lightning Seal adalah sesuatu yang dia pahami dengan sangat baik. Namun, itu telah terhalau dalam waktu kurang dari setengah hari. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan kejadian seperti itu selama bertahun-tahun. Bukankah kamu sangat percaya diri pada segel petir darahmu? Jika saya tahu bahwa ini akan terjadi, saya yang lama akan langsung mengejar. Hong Tian Xiao menjadi marah setelah mendengar ini. Jika mereka kehilangan koneksi, bagaimana mereka akan menemukan bocah itu setelah dia melarikan diri dari jarak yang sangat jauh? Untuk apa kamu mengamuk? Anda mengejar. Huff. Apakah Anda tidak akan lama dikejar jika Anda tidak takut dengan boneka di tangan bocah itu? Chen Yun mengerutkan kening dan berbicara dengan cara yang agak kesal. Kamu berbicara omong kosong. Apakah aku yang lama akan takut dengan boneka anak nakal itu? Hong Tian Xiao berteriak dengan marah. Begitu kami menemukannya,
kamu bisa pergi dan berurusan dengan boneka itu. Chen Yun tertawa dingin. Dia segera melambaikan tangannya dan suara yang dalam terdengar, kalian semua harus turun dan mencari tempat itu 1 inci pada satu waktu. Bocah itu pasti masih di pegunungan ini. Saya tidak percaya bahwa dia bisa melarikan diri di bawah mata saya. Petik 2. Selusin ahli di langit terkejut sesaat setelah mendengar perintah Chen Yun sebelum mereka mengalihkan pandangan mereka ke Hong Tianxiao. Mereka adalah orang-orang yang diundang oleh klan Hong. Secara alami, mereka perlu mendengar instruksi Hong Tianxiao. Lakukan apa yang dia katakan. Hong Tianxiao mengayunkan lengan bajunya dan memerintahkan mereka. Dipahami. Selusin plus pembantu yang diundang dari klan Hong akhirnya menangkupkan tangan dan menyebar setelah mendengar perintah itu. Mereka perlahan turun, membentuk-bentuk kipas, dan mulai mencari di pegunungan. 2 sosok manusia diam-diam melintas dan muncul di dalam hutan hijau subur di belakang kelompok Hong Tianxiao saat mereka mencari Xiao Yan. Wanita di antara mereka secara mengejutkan adalah Han Sui. Berdiri di sampingnya adalah seorang lelaki tua berpakaian putih dengan senyum pahit. Tatapan lelaki tua itu melewati celah di antara cabang-cabang dan melihat kelompok Chen Yun di langit yang jauh. Ekspresi serius melintas di matanya. Kakek buyut, apakah mereka akan menemukan Xiao Yan? Mata panas Han Sui yang membara menatap para pembantu yang diundang dari klan Hong saat mereka mencari tempat itu dengan hati-hati sebelum tanpa sadar bertanya dengan cara yang prihatin. Nak, meskipun aku yang lama tidak dapat menahan amarahmu dan akhirnya membawamu untuk melihatnya, aku masih akan mengucapkan kata-kata jelek terlebih dahulu. Jika situasi apapun terjadi ketika saatnya tiba, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu dengan prasyarat bahwa tidak ada yang akan menemukan identitas saya. Anda harus mengerti kakek buyut. Tidak apa-apa jika hanya itu Hong Tianxiao. Namun, Chen Yun adalah anggota Paviliun Petir Angin. Klan Han kami tidak dapat menyinggung faksi semacam itu. Pria tua berpakaian putih itu menghela nafas saat dia berbicara dengan wajah yang agak serius. Aku telah mengambil risiko untuk membawamu kemari terutama karena anak kecil itu membantu klan Han kita. Saya yang lama tidak suka berutang budi pada orang lain. Kalau tidak, terlepas dari seberapa baik Anda mengatakannya, saya tidak akan memperlakukan masalah besar seperti menyinggung Paviliun Petir Angin sebagai permainan anak-anak. Petik 2. Han Sui dengan lembut menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya saat dia dengan tenang mengangguk. Dia dengan lembut berkata, Sui tahu batasnya. Pada saat itu, kakek buyut harus turun tangan berdasarkan situasi, jika tidak memungkinkan, maka pergilah, mata bundarnya segera menjadi lebih merah di akhir kata-katanya. Pria tua berpakaian putih itu sekali lagi tertawa getir ketika dia melihat sikapnya seperti ini. Dia mengusap rambut hitam halus Han Sui dan menghela nafas, dengan bisa membuat cucu perempuanku bertingkah seperti ini. Anak kecil bernama Xiao Yan ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Wajah cantik Han Sui menunjukkan rasa malu ketika dia mendengarnya, kata-kata. Dia baru saja akan berbicara ketika, ledakan, terdengar di pegunungan yang jauh. Setelah terdengar ledakan, banyak suara siulan mulai ditransmisikan dari kejauhan. Seseorang bahkan bisa mendengar teriakan samar, dia ada di sini. Apakah dia sudah ditemukan? Tangan Han Sui terkepal erat. Berat. Kupikir kamu ingin bersembunyi seumur hidup. Chen Yun berbicara dengan ejekan. Sosoknya tergantung di langit saat tatapannya yang menyeramkan menatap pemuda yang perlahan berjalan keluar dari gua. Sebenarnya yang datang cukup banyak. Sepertinya Penatua Chen benar-benar membenciku, tatapan Xiao Yan menyapu langit di sekelilingnya. Akhirnya, mereka berhenti di tubuh Hong Tianxiao saat dia berbicara sambil tersenyum. Begitu kamu mendarat di tanganku, kamu jelas akan mengalami kebencian terhadap diriku yang dulu. Chen Yun dengan kejam berbicara. Rasa sakit samar yang ditransmisikan dari tangannya seperti duri yang menusuk tanpa ampun ke dalam hatinya. Penghinaan itu menyebabkan niat membunuh di hatinya melonjak. Berat, kali ini, aku yang lama ingin melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Saya telah berjanji kepada keponakan saya bahwa saya akan mematahkan semua anggota tubuh Anda dan membawa Anda kepadanya. Tatapan Hong Tianxiao mengungkapkan cahaya sengit saat dia menatap Xiao Yan. Suaranya yang seram, menyebabkan para pembantu di sekitarnya yang diundang oleh klan Hong merasakan hawa dingin di hati mereka. Bibir Xiao Yan melengkung. Namun, senyumnya ini mengandung rasa dingin yang membekukan.
Sepertinya kalian berdua benar-benar ingin membuatku mati dan pasti tidak akan menyerah. Karena itu, izinkan aku mengambil nyawa kalian berdua. Hong Tianxiao langsung tertawa melihat senyum di wajah Xiao Yan. Dia mengejek, anak muda yang sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa boneka dapat menyelamatkan hidup Anda? Senyum di wajah Xiao Yan tanpa sadar menjadi sedikit asing saat mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya perak menyala. The Earth Demon Puppet juga muncul di depannya. Melihat penampilan wayang setan bumi ini, para pembantu klan Han di langit buru-buru mundur sedikit. Mereka juga sangat takut dengan boneka ganas ini, yang telah mematahkan salah satu jari Chen Yun. Mata Hong Tianxiao juga sedikit mengeras ketika boneka setan bumi muncul. Wajahnya menjadi sedikit serius. Kesulitan boneka ini adalah sesuatu yang dia juga sadari dengan jelas. Hong Tianxiao, karena kamu mengatakan kata-kata itu sebelumnya, kami akan menyerahkan boneka ini padamu. Serahkan bocah itu padaku untuk ditangani. Mata Chen Yun juga sedikit berkedip saat mereka menatap Earth Demon Puppet. Ada ketakutan samar di dalam diri mereka. Akhirnya, dia menoleh dan berbicara dengan Hong Tianxiao. Wajah Hong Tianxiao segera berkedut sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan dingin tertawa, serahkan pada aku yang dulu. Kamu, di sisi lain, harus menghabisi bocah itu sesegera mungkin. Petik 2. Tenang, kali ini, aku yang lama akan memberitahunya bahwa menyinggung Wind Lightning Pavilion adalah kesalahan terbesarnya. Tatapan Chen Yun menatap Xiao Yan dengan cara biadab saat dia berbicara dengan suara yang padat. Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi niat buruk kedua orang tua ini. Jarinya dengan lembut menggosok cincin seputih salju tanpa meninggalkan jejak. Setelah itu, dia tiba-tiba menunjuk ke Hong Tianxiao dan dengan lembut berkata, bunuh dia. The Earth Demon Puppet di depannya menginjak tanah tepat setelah suara Xiao Yan terdengar. Batu gunung retak dan tubuh Earth Demon Puppet melesat ke langit seperti panah api. Itu dengan keras terbang menuju Hong Tianxiao. Biarkan aku yang lama melihat betapa hebatnya boneka ini. Hong Tianxiao dengan dingin tertawa ketika dia melihat boneka setan bumi mendatanginya dengan momentum yang ganas. Douki merah menyala melonjak keluar dari tubuhnya seperti nyala api ke segala arah. Tangannya terkepal dan pedang sepanjang 2 meter muncul di tangannya. Pedang itu memancarkan kekuatan panas ketika diayunkan dan diretas dengan keras ke boneka setan bumi. Dentang, pedang itu menebas bahu Earth Demon Puppet. Namun, hanya beberapa percikan yang dibuat. Bekas luka putih juga muncul di tempat pedang itu mendarat. Tubuh yang keras. Hong Tianxiao sedikit terkejut saat melihat ini. Dia dengan erat kembali mencengkeram pedang itu. Dia kemudian bertabrakan langsung dengan Earth Demon Puppet, dan pertempuran besar yang intens meletus. Chen Yun perlahan menurunkan tubuhnya sementara Hong Tianxiao mengganggu boneka setan bumi. Dia tetap tergantung di langit tepat di depan Xiao Yan. Wajahnya yang kering menunjukkan senyum menakutkan saat dia perlahan berbicara dengan suara yang padat. Berat, kamu telah mematahkan jariku. Nanti, aku akan melumpuhkan ke-10 jarimu sepenuhnya. Xiao Yan tersenyum tipis. Kakinya menginjak tanah saat tubuhnya bangkit. Beberapa saat kemudian, dia hanyut dan mendarat di sebuah pohon besar. Tangan Hong Chen hanya diletakkan di belakangnya saat dia melihat tindakan Xiao Yan. Matanya mengungkapkan ejekan saat dia melihat Xiao Yan bergerak dari cara dia melihatnya. Xiao Yan hanyalah seekor tikus yang berjuang sebelum mati dalam situasi ini. Terlebih lagi, dia adalah kucing yang bermain dengan tikus, namun, ini hanyalah angan-angannya. Xiao Yan benar-benar mengabaikan ejekan di mata Chen Yun. Tangannya perlahan terbentang saat dia perlahan menutup matanya. Gumaman lembut terdengar di dalam hatinya. Tuan Tua Yao, tolong pinjamkan kekuatanmu untukku untuk sementara. Gumaman lembut perlahan terdengar. Sesaat kemudian, cincin seputih salju di jari Xiao Yan bergetar lembut. Segera, kekuatan spiritual yang sangat agung dan luas bergerak di sepanjang lengan Xiao Yan, dengan liar melonjak ke dalam dirinya dengan cara seperti banjir. Dengan menuangkan kekuatan spiritual yang agung ke dalam tubuh Xiao Yan, ruang di sekitarnya tiba-tiba, tapi perlahan menjadi terdistorsi. Aura mengerikan yang seperti kaisar yang terbangun yang mendominasi dunia ini. Chen Yun, para pembantu dari klan Hong di sekitar dan bahkan Hong Tianxiao, yang bertarung dengan Earth Demon Puppet, merasakan kebodohan sesaat di dalam kepala mereka begitu aura mengerikan ini muncul. Segera, keterkejutan yang sulit ditahan melonjak dari dalam hati mereka dengan cara yang mirip dengan rumput liar.
Bab 973, Membunuh Chen Yun. Aura agung berdesir di sekitar tubuh Xiaoyan sementara seluruh pegunungan bergetar di bawah aura menakutkan ini. Kadang-kadang, raungan seperti rengekan gemetar terdengar lembut di dalam hutan pegunungan. Raungan itu mengandung perasaan ketakutan di dalamnya. Dengan kekuatan spiritual yang kuat di dalam tubuh Xiaoyan, jari-jari kakinya perlahan meninggalkan puncak pohon. Dia tergantung di udara kosong di langit. Mungkin itu karena tubuhnya dipenuhi dengan terlalu banyak kekuatan spiritual, tetapi warna putih perak perlahan-lahan muncul di matanya. Warna putih perak ini menjadi lebih padat sampai matanya pada dasarnya memancarkan warna ini. Melihat dari kejauhan, mata hitam aslinya telah berubah menjadi sepasang mata putih perak yang tampak sangat dingin. Aura yang naik berlanjut sesaat sebelum berhenti perlahan. Xiaoyan sedikit menundukkan kepalanya dan menatap Chen Yun, yang ekspresinya berubah drastis. Dia perlahan bertanya, apakah kamu tidak berencana melumpuhkan 10 jariku? Suaranya tidak keras, tetapi memiliki tekanan yang sepertinya terlepas dari semangatnya, menyebabkan semangat Chen Yun bergetar sebagai hasilnya. Apa yang telah dilakukan bocah ini? Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Melihat aura ini, kemungkinan dia memiliki kekuatan bintang 7 atau bahkan bintang 8 Dousong. Apakah ini nyata atau tidak? Ekspresi Chen Yun berubah dengan cepat. Aura agung yang terbentang dari tubuh Xiaoyan memang membuatnya kaget dan dipenuhi rasa tidak percaya. Dia yakin bahwa kekuatan sebenarnya Xiaoyan harus di kelas Do Huang. Namun, kekuatannya melonjak seperti panah yang terbakar secara tiba-tiba dan mencapai tingkat yang menakutkan. Dari cara dia melihatnya, ini adalah hal yang konyol. Keraguan melintas di hati Chen Yun. Dia benar-benar kesulitan untuk percaya bahwa Xiaoyan dapat meningkatkan begitu banyak level dalam waktu yang singkat. Terlepas dari bagaimana tingkat teknik rahasia, kemungkinan akan sulit untuk memiliki efek menakutkan seperti itu. Bisakah kekuatan Doqi ini hanya dangkal? Mata Chen Yun gelap dan serius. Dia menolak untuk percaya bahwa permainan kucing dan tikus ini telah benar-benar terbalik dalam beberapa menit yang singkat ini. Hari ini, aku yang dulu akan melihat apakah kekuatanmu ini nyata atau hanya akting. Kilatan dingin melintas di mata Chen Yun. Dia mengepalkan tinjunya dan kilat berkedip. Itu diaglomerasi menjadi gada petir. Tubuhnya bergerak dan raungan petir samar bergema. Mata Xiao Yan tenang saat dia melihat Chen Yun di tanah dari langit. Sesaat kemudian, tangannya tiba-tiba terulur. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak sebelum menggumpal menjadi bola meriam spiritual setinggi 5 kaki di telapak tangannya. Lengan Xiaoyan bergetar aneh dan bola meriam spiritual mengeluarkan ledakan sebelum menembak keluar. Ledakan. Bola meriam spiritual yang tak terlihat baru saja ditembakkan ketika tiba-tiba meledak sekitar 10 kaki darinya. Sosok tua muncul dengan cara yang menyedihkan sebelum dengan cepat mundur. Kejutan di wajah Chen Yun akhirnya mencapai puncaknya saat dia mundur. Serangan itu sebelumnya memberitahunya bahwa aura agung Xiaoyan di depannya adalah asli. Itu bukan tindakan yang disiapkan dengan mengandalkan metode Qi yang aneh. Dia menggunakan kekuatan spiritual. Namun, bahkan beberapa alkemis tingkat 7 mengalami kesulitan untuk memiliki kekuatan spiritual yang begitu agung. Apa latar belakang bocah ini? Petik 2. Hati Chen Yun merasa agak gelisah. Sejak dia bertukar pukulan dengan Xiaoyan, pihak lain tak terduga, muncul seperti jurang maut meskipun hanya memiliki kekuatan Do Huang di permukaan. Boneka, api surgawi, dan sekarang kekuatan spiritual yang luar biasa menakutkan ini. Masing-masing hal ini hanya ada dalam legenda ketika menyangkut orang biasa. Namun, mereka semua benar-benar muncul padanya, memaksa Chen Yun untuk menarik meremehkan yang telah dia buat di dalam hatinya. Terlepas dari metode apa yang dia gunakan untuk menyebabkan kekuatannya melambung, pasti akan ada batas waktu untuk itu. Sekarang, tidak bijaksana untuk bertarung langsung dengannya. Lebih baik pergi dulu dan menunggu sampai kekuatannya melemah. Tidak akan terlambat untuk menyerang pada waktu itu. Chen Yun dengan cepat menekan gejolak di Doqi-nya yang dikejutkan oleh kekuatan spiritual sebelumnya. Setelah itu, mulutnya mengeluarkan peluit tajam. Dia membalikkan tubuhnya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan gerakan 3000 petir dan akhirnya berubah menjadi bayangan. Setelah itu, dia bergegas keluar dari pegunungan, melarikan diri untuk hidupnya saat dia melakukannya. Hong Tianxiao, yang bertarung melawan Wayang Setan Bumi, dan banyak pembantu dari klan Hong di langit,
mengalami sedikit perubahan dalam ekspresi mereka ketika mereka mendengar peluit ini. Mereka semua tahu bahwa ini adalah sinyal untuk mundur. Sial, apa yang dilakukan bocah ini? Kekuatannya benar-benar melonjak ke tingkat seperti itu. Hong Tianxiao mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Aura agung yang menembus langit juga menyebabkan pikirannya sedikit bergetar. Dou Qi segera melonjak di tubuhnya saat pedangnya menari, membentuk tirai pedang merah menyala di depannya yang memaksa boneka setan bumi kembali. Setelah itu, Hong Tianxiao juga buru-buru mundur. Kau ingin pergi? Xiao Yan dengan dingin tertawa saat melihat Chen Yun melarikan diri. Dia memang tidak bisa mempertahankan kondisi ini untuk waktu yang lama. Karenanya, begitu dia mengaktifkannya, dia perlu mencapai sesuatu. Karena orang tua ini sangat membencinya, dia bukanlah seseorang yang bisa dibiarkan hidup. Musuh kelas Douzong pada akhirnya akan menimbulkan masalah. Lebih baik mengakhirinya sekali dan untuk semua. Niat membunuh melintas di hati Xiao Yan. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Chen Yun, yang telah berubah menjadi bayangan dan melarikan diri. Setelah itu, Xiao Yan tiba-tiba mengepalkannya. Ketika tangan Xiao Yan terkepal, ruang kosong 1000 kaki tiba-tiba menjadi terdistorsi sebelum dengan cepat berubah menjadi dinding spasial seperti zat. Bang! Chen Yun, yang telah melepaskan kecepatan maksimumnya, tidak menemukan dinding spasial yang tiba-tiba muncul. Dia bertabrakan dengan keras melawannya. Kekuatan rebound khusus dari dinding spasial menembaknya. Kekuatan ganas dan kuat ini mengguncang Chen Yun sampai dia merasakan mulutnya menjadi manis. Dia dengan paksa menelan setelah menyadari rasa manisnya. Tubuh Chen Yun baru saja pulih ketika dia pulih. Hal pertama yang dia lakukan adalah dengan cepat mendaratkan tubuhnya dan melarikan diri ke hutan. Namun, sebelum tubuhnya bisa mendarat di tanah, sosok manusia muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Tinju yang ditutupi dengan kekuatan spiritual yang besar dan perkasa hancur tanpa gerakan mewah. Riak ruang muncul dimanapun tinju itu bergerak saat banyak garis mulai menyebar. Mereka muncul seperti ular hitam kecil yang dipenuhi dengan kekuatan menakutkan yang membuat hati seseorang menjadi dingin. Ekspresi Chen Yun berubah drastis di hadapan tinju polos ini. Dia mengeluarkan raungan marah saat Dou Qi keluar dari tubuhnya. Itu diaglomerasi dan membentuk penghalang petir tebal di depannya. Bang! Tinju itu dengan keras menghancurkan penghalang cahaya dan kekuatan spiritual yang agung melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan, seperti gunung berapi, sebelum dengan susah payah mengguncang penghalang petir sampai meledak. Kekuatan yang tersisa juga memercik ke seluruh tubuh Chen Yun dengan cara seperti kilat. Guru! Seteguk darah segar dimuntahkan saat tubuh Yun Chen menabrak tanah oleh pukulan kejam. Tubuhnya bergesekan dengan hutan di bawah, membentuk jurang yang dalam yang panjangnya lebih dari 100 meter. Pohon-pohon di sepanjang jalan benar-benar hancur berantakan saat serbuk gergaji berserakan ke segala arah. Setelah meminjam kekuatan Tianhuo Zunze, Xiao Yan mampu mencapai tingkat bintang 7 atau bahkan 8 Douzong sementara Chen Yun hanyalah bintang 4 Douzong. Kesenjangan antara setiap bintang di kelas Douzong sangat besar. Namun, Chen Yun ingin bertarung langsung dengan Xiao Yan. Wajar jika akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Chen Yun yang acak-acakan menghentikan tubuhnya dengan susah payah sebelum memuntahkan seteguk darah segar. Pukulan kuat Xiao Yan telah menyebabkan dia menderita cedera serius. Terlebih lagi, kekuatan spiritual itu tampaknya sangat panas dan kejam. Beberapa kekuatan spiritual yang telah menyerang tubuhnya telah memulai kehancuran dalam skala besar. Kondisi Chen Yun sangat buruk saat menghadapi kombinasi serangan eksternal dan internal ini. Jika ini terus berlanjut, aku akan benar-benar mati di tangan bajingan kecil itu. Saya tidak bisa terus terjerat dengan dia. Mata Chen Yun mengandung kekejaman saat ia menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Dia baru saja akan melarikan diri ke pegunungan ketika sosok seperti hantu itu sekali lagi muncul di depannya seperti belatung di tulang tarsal seseorang. Xiao Yan, paviliun petir angin tidak akan melepaskanmu jika kamu membunuhku. Chen Yun buru-buru berteriak. Hatinya merasa kaget saat melihat Xiao Yan mengejarnya sekali lagi. Kemungkinan mereka tidak akan melepaskanku bahkan jika aku tidak membunuhmu. Xiao Yan tersenyum pada Chen Yun. Namun, senyum ini seperti iblis ganas, yang mendinginkan hati seseorang, dari sudut pandang Chen Yun. Hanya apa yang diperlukan bagimu untuk melepaskanku? Selama kamu menyatakan kondisimu, sebelum Chen Yun menyelesaikan kalimatnya, tubuh Chen Yun melesat ke belakang.
Beberapa manik-manik berwarna perak seukuran kepalan tangan dilemparkan dengan kejam ke arah Xiaoyan. Bang! 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 Manik-manik perak baru saja dibuang ketika tiba-tiba meledak. Gelombang udara yang kuat meratakan hutan dalam radius 100 meter. Sosok Chen Yun dengan cepat melarikan diri ke hutan setelah melemparkan manik-manik petir. Namun, dia tidak punya waktu untuk menghela nafas lega ketika sosok manusia aneh sekali lagi muncul. Sebuah kaki yang berisi kekuatan spiritual yang kuat diayunkan. Kekuatan di atasnya dibanting dengan kejam ke kepala Chen Yun. Guru. Chen Yun memuntahkan seteguk darah segar ketika kekuatan liar dan kekerasan meletus. Tubuhnya terbang mundur dan mematahkan banyak pohon besar yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Hong Tian Xiao memandang Chen Yun, yang pada dasarnya tidak dapat membalas, dari langit yang jauh. Ekspresinya juga berubah. Leluhur, haruskah kita membantu? Seorang pembantu yang diundang menelan seteguk air liur saat dia bertanya dengan lembut. Mata Hong Tian Xiao berubah dengan cepat. Dia segera melihat ke Earth Demon Puppet yang telah ditunda sedikit oleh beberapa orang dari klan Hong sebelum mengatupkan giginya dan memberikan perintah, mundur. Jangan repot-repot dengan dia. Kekuatan anak kecil itu terlalu menakutkan sekarang. Menambahkan ini ke boneka, kita hanya akan mencari kematian terlepas dari berapa banyak dari kita yang melangkah maju. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Hong Tian Xiao dengan tegas melambaikan tangannya, berbalik, dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Orang-orang lain dari klan Hong di belakang juga buru-buru mengikuti. Seluruh tubuh Chen Yun tertutup lumpur saat dia memanjat dari tanah dengan susah payah. Dia tampak sangat menderita dengan darah segar mengalir dari kepalanya. Selain itu, dia terlihat ganas. Dia menderita cedera serius setelah menerima beberapa serangan kekuatan penuh dari Xiaoyan. Bahkan pembuluh darah di tubuhnya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda putus. Kekuatan spiritual Xiaoyan sangat merusak dengan dukungan dari api surgawi. Chen Yun terengah-engah melalui mulutnya. Ruang di depannya berdesir dan sosok Xiaoyan sekali lagi perlahan muncul. Apakah kamu masih bisa lari? Suara Xiaoyan benar-benar tanpa emosi saat matanya yang berwarna perak putih menatap Chen Yun, yang memiliki aura lelah. Bajingan kecil, karena Anda ingin membunuh saya yang lama akan menyeret Anda untuk mati bersama saya. Petik 2. Mata Chen Yun secara bertahap berubah merah. Sebuah kegilaan melonjak ke wajahnya. Segera, dia menyerang Xiaoyan dengan marah. Tubuhnya juga membengkak dengan cepat, tampak seperti balon yang akan meledak. Xiaoyan sedikit mengernyit di hadapan tindakan gila Chen Yun. Menghancurkan diri sendiri ya. Bab 974, Penghancuran diri seorang elit. Kaki Douzong Xiaoyan bergerak saat dia melihat Chen Yun yang bengkak, yang dengan cepat menerkam. Tubuhnya dengan cepat melayang ke udara. Pada saat yang sama, telapak tangannya terbuka dan seutas kekuatan spasial berwarna perak melintas dan muncul. Segel spasial. Ruang di sekitar Chen Yun tiba-tiba berfluktuasi secara intens saat tangisan lembut terdengar. Tiba-tiba menimbulkan riak yang kuat dan ruang tak terlihat segera tampak seperti substansi, berubah menjadi penjara spasial yang melilit Chen Yun. Bahkan Douzong Bintang 5 biasa akan kesulitan menggabungkan penjara spasial seperti SAT. Namun, Xiaoyan mampu membuatnya setelah meminjam kekuatan Tian Huo Zunze. Tentu saja, alasan terpenting untuk ini adalah bahwa tubuhnya sudah memiliki seutas kekuatan spasial. Dia menggunakannya sebagai media untuk mengarahkan kekuatan spasial yang mengalir di alam. Penjara spasial baru saja terbentuk ketika tubuh Chen Yun tiba-tiba membengkak ke tingkat yang menakutkan. Segera, ledakan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba muncul. Bang! Gelombang energi yang menakutkan dengan liar menyapu ke segala arah seperti gelombang pasang. Penjara spasial menolaknya sedikit sebelum meledak. Seluruh pegunungan bergetar hebat, tampak seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Banyak retakan ribuan kaki menyebar seperti jaring laba-laba. Seluruh pegunungan telah menjadi panik pada saat ini. Kekuatan yang terlibat ketika Douzong Bintang 4 menghancurkan dirinya sendiri sangat menakutkan. Xiaoyan hanya berhasil menghindari serangan badai energi yang menakutkan ini untuk sementara. Tubuhnya berkelebat dan muncul di langit yang jauh. Matanya menunjukkan kesungguhan saat dia melihat gelombang energi yang merajalela. Setelah tindakan Chen Yun ini, seluruh pegunungan ini kemungkinan akan berubah menjadi reruntuhan. Hong Tian Xiao, yang melarikan diri dari pegunungan, juga merasakan badai energi yang menakutkan ini.
Ekspresinya berubah hampir seketika. Orang tua Chen Yun itu benar-benar menghancurkan dirinya sendiri, dengan bisa memaksanya sampai sedemikian rupa. Bocah itu benar-benar terlalu menakutkan. Hong Tianxiao tiba-tiba merasakan sedikit kepahitan di mulutnya. Jika dia tahu bahwa bocah ini akan sangat merepotkan untuk dihadapi sejak awal, dia pasti tidak akan membuat musuh dengannya. Memiliki musuh seperti itu benar-benar membuatnya kesulitan makan dan tidur dengan nyaman. Namun, dunia ini tidak memiliki obat untuk penyesalan. Ini adalah sesuatu yang juga disadari oleh Hong Tianxiao. Apalagi dia bukan orang yang ragu-ragu. Cahaya ganas segera melintas di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, bocah ini memang sangat aneh. Namun, dengan membunuh Chen Yun, Anda tidak akan bisa merasa baik. Paviliun petir angin tidak akan duduk diam dan menyaksikan seorang penatua terbunuh. Saat itu, hihi. Dengan senyum sinis, Hong Tianxiao dengan tegas menoleh dan melambaikan tangannya. Kecepatan larinya sekali lagi meningkat. Pria tua berpakaian putih di tempat tertentu di pegunungan juga dikejutkan oleh tindakan gila Chen Yun. Dia buru-buru menarik Han Sui saat tubuhnya menembus hutan gunung dengan cara yang seperti kilat. Akhirnya, sosoknya melintas dan mendarat di puncak gunung. Dia melihat ke bawah pada badai energi yang merajalela di pegunungan dari atas dan tanpa sadar menghirup udara sejuk. Orang tua ini benar-benar gila. Han Sui juga dikejutkan oleh energi destruktif di bawah sampai wajahnya yang cantik menjadi agak pucat. Penghancuran diri seorang Douzong bukanlah sesuatu yang bisa disaksikan secara pribadi oleh sembarang orang. Dengan mampu memaksa Douzong untuk mengambil jalan buntu penghancuran diri, pemuda bernama Xiao Yan ini memang sangat menakutkan. Pria tua berpakaian putih itu perlahan mengangkat kepalanya, menatap sosok buram di langit, dan berbicara dengan cara yang agak pelan. Apakah dia baik-baik saja? Mata Han Sui juga menyapu langit. Penglihatannya jauh lebih rendah daripada pria tua berpakaian putih itu. Secara alami, dia tidak dapat melihat sosok Xiao Yan. Apa yang bisa terjadi padanya? Segel spasial itu telah menghilangkan niat Chen Yun untuk mati bersamanya. Pria tua berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya sebelum segera berkata, namun, karena dia telah membunuh Chen Yun, kemungkinan dia benar-benar menjadi musuh dengan Wind Lightning Pavilion. Bahwa Hong Tianxiao pasti akan mengumumkan berita itu kepada semua orang ketika dia kembali. Mengingat gaya paviliun petir angin, mereka pasti akan mengirim ahli untuk membunuh Xiao Yan. Tangan Han Sui tanpa sadar mengepal setelah mendengar ini. Wajahnya menunjukkan ekspresi khawatir. Baiklah, gadis, tidak perlu terlalu khawatir. Anak kecil ini bukan orang biasa. Dia membunuh dengan tegas dan tidak memiliki karakter yang lemah. Dengan karakter dan kekuatan seperti itu, kemungkinan besar dia akan bisa melakukannya dengan sangat baik bahkan di dataran tengah, di mana segala macam ahli bersembunyi. Sepertinya akan sangat sulit untuk membunuhnya. Pria tua berpakaian putih itu tersenyum saat dia meyakinkannya. Kata-katanya sangat menghormati Xiao Yan. Han Sui mengangguk sedikit. Tangannya menyibakkan rambut hitam di dahinya sementara. Matanya yang cerah mengungkapkan pemikiran sentimental saat dia melihat ke langit. Kakak perempuannya benar. Orang ini benar-benar terlalu luar biasa. Dia begitu luar biasa sehingga sangat sedikit wanita yang bisa menahannya. Badai energi mengamuk secara brutal di dalam pegunungan. Itu berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan-lahan melemah. Selama periode waktu ini, sosok Xiao Yan terus berada di langit. Matanya juga perlahan tertutup. Angin liar bersiul bertiup di atas pegunungan, membawa debu. Pada saat ini, hutan hijau yang awalnya subur telah benar-benar berubah menjadi warna berlumpur. Xiao Yan di langit akhirnya membuka matanya ketika gumpalan terakhir badai energi perlahan menghilang. Tatapannya perlahan menyapu pegunungan di bawah, yang menjadi sangat kacau. Akhirnya, dia mendarat dengan lembut dan langkah kakinya perlahan berjalan ke tempat di mana Chen Yun telah menghancurkan dirinya sendiri sebelumnya. Sebuah lubang besar yang berukuran beberapa ratus kaki telah muncul di tempat itu. Kegelapan hitam sedemikian rupa sehingga orang tidak bisa melihat bagian bawah secara sekilas. Tatapan Xiao Yan menyapu lubang itu. Langkah kakinya tiba-tiba berbalik dan dia tiba di suatu tempat di dekat lubang besar itu. Ada pohon layu bergoyang yang terletak di tempat itu. Tangan Xiao Yan perlahan mengusap pohon yang layu itu sementara senyum dingin tiba-tiba terangkat ke sudut mulutnya. Telapak tangannya dengan keras terlempar ke depan dan pohon yang layu itu pecah. Serpihan kayu terbang dan roh ilusi melarikan diri darinya dengan panik. Itu terbang menuju langit. Namun,
Itu baru saja bergerak ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba memadat. Penatua Chen benar-benar licik, membiarkan tubuh Anda menghancurkan diri sendiri sementara seutas jiwa Anda melarikan diri. Sayangnya, Xiao Yan tersenyum, melihat roh ilusi, dan berbicara dengan lembut. Xiao Yan, jangan bunuh aku. Kita bisa duduk dan berbicara dengan benar. Anda tidak ingin menyinggung Wind Lightning Pavilion dengan cara ini, bukan? Roh itu baru saja terperangkap ketika segera berubah menjadi wajah ilusi Chen Yun. Pada saat ini, matanya mengandung ketakutan yang tulus. Jika utas jiwa ini dihancurkan oleh Xiao Yan, dia akan benar-benar tamat. Saya juga tidak ingin mencapai tahap seperti itu. Namun, semua ini karena kamu telah memaksaku. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia mengulurkan tangannya dan segera meraih jiwa Chen Yun. Bajingan kecil, paviliun petir angin tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja kematianmu. Chen Yun mengutuk kejam setelah merasakan niat membunuh Xiao Yan. Bang! Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia mengencangkan tangannya dan jiwa Chen Yun tiba-tiba meledak. Itu segera berubah menjadi titik cahaya sebelum menghilang. Melihat bintik-bintik cahaya spiritual yang tersebar, Xiao Yan tahu bahwa penatua paviliun petir angin ini telah memberikan perpisahan terakhirnya kepada dunia ini. Dia berhati-hati dan tidak meninggalkan ruang bagi musuhnya untuk melarikan diri. Orang ini bukan orang biasa. Pria tua berpakaian putih itu tiba-tiba menghela nafas dan berbicara sambil berdiri di puncak gunung. Han Sue berdiri dengan ragu di sisinya dan mengedipkan matanya. Dia tidak menyaksikan adegan di mana Xiao Yan menghancurkan jiwa Chen Yun. Namun, dia merasa bahwa kakek buyutnya, yang memiliki harapan yang mustahil, tampaknya memberikan penilaian yang sangat tinggi pada Xiao Yan. Tuan tua terlalu memuji saya. Saya hanya tidak mau membiarkan masalah mengikuti saya lagi. Petik 1. Tawa samar tiba-tiba terdengar di puncak gunung. Segera, sosok Xiao Yan perlahan muncul di depan pria tua berpakaian putih itu. Xiao Yan. Han Sue segera berteriak gembira saat melihat Xiao Yan muncul. Pria tua berpakaian putih itu juga tersenyum. Namun, kakinya telah bergeser ke depan setengah langkah tanpa meninggalkan jejak, samar-samar menghalangi Han Sue di belakangnya saat dia melakukannya. Dia secara pribadi menyaksikan Xiao Yan membunuh Chen Yun. Kemungkinan masalah ini akan membawa banyak masalah bagi Xiao Yan jika itu menyebar. Setelah melihat taktik kejam Xiao Yan tadi, pria tua berpakaian putih itu tidak memperlakukan Xiao Yan sebagai orang baik. Tuan tua tidak perlu terlalu berhati-hati. Xiao Yan bukan orang yang haus darah. Selain itu, saya berutang terima kasih kepada Nona Suer. Membalas kebaikan dengan balas dendam bukanlah sesuatu yang bisa saya lakukan. Xiao Yan dengan lembut tertawa. Meskipun tindakan pria tua berpakaian putih itu sangat kecil, itu tidak luput dari Xiao Yan dalam kondisinya saat ini. Pria tua berpakaian putih itu merasa agak malu setelah mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, aku yang dulu adalah Han Fei. Xiao Yan menyapa Tuan Tua Han. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan menjawab sambil tersenyum. Aku yang dulu tidak layak menerima sapaan sebesar itu. Han Fei melambaikan tangannya sebelum dengan sungguh-sungguh berkata, kami tidak akan mengatakan apapun tentang masalah ini hari ini. Namun, kemungkinan besar Hong Tian Xiao akan mempublikasikannya. Pada saat itu, Anda harus berhati-hati dengan paviliun petir angin. Petik 2. Terima kasih atas peringatanmu, Tuan Tua Han. Xiao Yan mengangguk. Bukannya dia tidak ingin mengejar Hong Tian Xiao. Namun, dia tidak dapat mempertahankan kondisi ini untuk waktu yang lama. Setelah Tian Huo Zunze menarik kekuatan spiritual, kemungkinan Xiao Yan akan mengalami fase lelah karena energi yang terlalu kuat. Bagaimana dia bisa membunuh Hong Tian Xiao dalam keadaan seperti itu? Karena teman muda Xiao Yan menyadarinya, aku yang lama tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu hari ini. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan datang dan meminta saran dari teman muda. Han Fei berseri-seri. Tatapannya menyapu sekelilingnya dan tahu bahwa ini bukanlah tempat yang harus ditinggali lama-lama. Akhirnya, dia menangkupkan tangannya dan berbicara. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Kamu harus berhati-hati. Han Sue menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya dan berbisik ketika dia melihat bahwa mereka akan pergi. Xiao Yan menyeringai dan berkata, kamu juga harus berhati-hati. Han Fei di sampingnya tertawa getir di dalam hatinya saat melihat situasi ini.
Dia menarik Han Sue saat sosoknya bergerak dan bergegas menuju pegunungan yang jauh. Hati-hati dengan paviliun petir angin. Yang terbaik bagi Anda untuk meninggalkan wilayah utara dataran tengah sesegera mungkin. Petik 2. Xiao Yan memandang Han Fei dan Han Sue yang telah menghilang ke kejauhan ketika suara lembut samar melayang bersama angin. Xiao Yan menghembuskan napas lembut. Matanya mengamati kedua sosok itu saat mereka menghilang ke cakrawala. Dia juga membalikkan tubuhnya dan terbang ke sisi lain dari pegunungan. Arus yang dia butuhkan untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Sudah waktunya untuk mengkonsumsi pil huang perkasa itu. Namun, dia tidak menyadari berapa banyak pil obat ini akan meningkatkan kekuatannya. Bab 975, Pegunungan King Feng. Pohon-pohon besar menjulang ke langit di dalam pegunungan hijau subur. Pohon-pohon besar ini, yang telah tumbuh selama ratusan atau ribuan tahun, biasanya dapat tumbuh setinggi beberapa ratus meter. Mereka adalah makhluk hidup terbesar di pegunungan. Bahkan sinar matahari terhalang oleh daun besar mereka. Hampir tidak ada orang yang hadir di tempat ini. Kadang-kadang, raungan binatang ajaib akan muncul, menakuti banyak burung yang beristirahat di hutan. Kepakan sayap yang panik akan membentuk sosok putih yang tersebar di langit, tampak megah. Ada puncak gunung tinggi yang menjorok ke langit di dalam pegunungan yang luas. Puncak gunung itu tidak terlalu besar, tetapi sangat curam. Dindingnya hampir vertikal, dan puncak gunungnya yang terjal sangat mulus. Kecuali bisa terbang, binatang ajaib biasa akan kesulitan menaikinya. Awan berlama-lama di atas puncak gunung sementara seorang pemuda duduk bersila di atasnya. Sesosok manusia berwarna perak sedang duduk tepat di samping pemuda itu. Tubuh sosok itu tidak bergerak sedikit pun sementara matanya yang seperti lubang kosong perlahan menyapu sekelilingnya. Itu secara instan membunuh apapun yang mendekati puncak gunung terlepas dari apakah itu seseorang atau binatang ajaib, bertindak seperti pengawal yang sempurna. Pria muda itu mempertahankan postur ini selama sekitar 2 jam sebelum dia perlahan membuka matanya. Wajahnya yang agak putih pucat berangsur-angsur pulih sedikit kemerahan. Anak kecil, kekuatanmu terlalu lemah. Namun, untungnya tubuh Anda tangguh. Kalau tidak, akan sulit untuk menahan pencurahan kekuatan spiritual saya. Sebuah tawa terdengar di dalam hati Xiao Yan saat dia membuka matanya. Xiao Yan menyeringai dan bertanya, Tuan Tua Yao, kekuatanmu telah pulih ke level berapa? Sekitar bintang 8 Dousong. Setiap peningkatan di masa depan akan sangat sulit. Setiap upaya untuk kembali ke kelas Douzun akan membutuhkan tubuh fisik yang sangat cocok dengan jiwaku. Tian Huo Zunze merenung sejenak sebelum tertawa agak licik, hihi, bagaimanapun, anak kecil, kami sepakat sebelumnya bahwa Anda akan membantu saya yang lama menyelesaikan masalah tubuh fisik. Xiao Yan tersenyum tanpa sadar saat mendengar ini. Tian Huo Zunze sangat membantu. Jika Xiao Yan dapat mengizinkannya untuk memulihkan kekuatan Douzun, itu pasti akan bermanfaat baginya. Pada titik ini, Xiao Yan secara alami akan membantu tanpa menahan diri. Tubuh asli memiliki tingkat kesesuaian yang paling sempurna dengan jiwa seseorang. Jika jiwa secara acak menempati tubuh fisik, kemungkinan efeknya akan sangat buruk. Oleh karena itu, tubuh hanya dapat secara khusus disempurnakan. Xiao Yan menjelaskan dengan lembut. Yao Lao pernah menyebutkan kepada Xiao Yan metode untuk memurnikan tubuh. Oleh karena itu, selama Xiao Yan menemukan bahan-bahan yang diperlukan, dia harus bisa memperbaikinya dengan levelnya saat ini. Aku akan menyerahkan masalah penyempurnaan padamu. Ingat, kamu harus membuat yang terbaik untuk diriku yang dulu. Jangan memotong sudut. Meskipun saya tidak pernah memurnikan tubuh, saya juga menyadari bahwa kekuatan bahan sangat penting. Itu juga akan menentukan prestasi seseorang di masa depan. Tian Huo Zunze tertawa. Tuan Tua Yao, yakinlah bahwa Xiao Yan pasti akan membantumu memperbaiki tubuh terbaik. Xiao Yan berseri-seri saat dia menjawab. Hihi, lebih baik jika ini masalahnya. Anak kecil, Anda dapat yakin bahwa saya yang lama tidak akan membiarkan Anda jatuh ke dalam bahaya kehilangan hidup Anda sebelum Anda memperbaiki tubuh untuk saya. Tian Huo Zunze tertawa terbahak-bahak. Hatinya memang merasakan rasa terima kasih kepada Xiao Yan. Jika Xiao Yan membawanya keluar dari dunia magma itu, kemungkinan dia sudah lama berubah menjadi ketiadaan. Bagaimana dia bisa memiliki keagungannya saat ini? Terlebih lagi, dia bahkan mungkin memiliki tubuhnya sendiri di masa depan dan sekali lagi merasakan perasaan indah sekali lagi menjadi manusia. Xiao Yan tersenyum saat mendengar kata-kata ini.
Dengan ahli ini yang melindunginya, dia akan memiliki modal yang cukup besar yang memungkinkan dia merasa sangat aman saat menjelajahi dataran tengah. Namun, bahkan dengan jimat ini, meningkatkan kekuatannya sendiri masih merupakan hal yang paling penting. Lagi pula, dia tidak bisa meminjam kekuatan orang lain sepanjang waktu. Xiao Yan merenung sejenak saat senyum terbentuk. Dia menggerakkan tangannya dan botol giok seperti zamrud muncul di tangannya. Dia memiringkan botol dan pil obat seukuran mata naga digulirkan. Segera, aroma yang tidak biasa tersebar, menarik perhatian semua orang. Pil obat ini secara alami adalah pil Huang Perkasa. Selain itu adalah pil kualitas terbaik di antara pil Huang Perkasa yang telah disempurnakan oleh Xiao Yan. Dia tidak membawanya keluar untuk dilelang. Sebaliknya, dia menyimpannya sebagai persiapan untuk digunakan sendiri. Sekarang, itu secara kebetulan bisa berguna. Penggunaan pil Huang Perkasa mampu membuat elit Dou Huang meningkatkan kekuatannya dengan 1 atau bahkan 2 bintang. Namun, ini juga tergantung pada keberuntungan. Sesuatu seperti kekuatan seseorang bahkan tidak meningkat setelah mengkonsumsi pil Huang Perkasa telah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, hal sialnya adalah bahkan jika mereka gagal, hal ini juga tidak akan lagi memiliki efek apapun ketika mereka mengkonsumsinya untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, orang-orang yang mengkonsumsi pil Huang Perkasa biasanya akan berdoa dalam hati mereka bahwa mereka tidak akan bertemu dengan insiden sial seperti itu. Pil obat perlahan-lahan bergulir di tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menghembuskan napas, melebarkan mulutnya, dan dengan cepat memasukkan pil obat ke dalamnya. Pil Huang Perkasa segera meleleh saat memasuki mulut Xiao Yan, berubah menjadi kekuatan obat yang agak hangat dan kuat yang dengan liar melonjak ke tubuh Xiao Yan. Setelah gelombang kekuatan obat murni dalam jumlah besar, sudut mulut Xiao Yan juga berkedut. Beruntung pembuluh darahnya keras. Kalau tidak, dia akan kesulitan mengonsumsi kekuatan obat dalam jumlah besar sekaligus. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara saat kekuatan obat dengan cepat melonjak dan mengalir ke seluruh nadinya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Glazed Lotus Heart Flame melonjak di sekujur tubuhnya. Segera, api masuk ke pembuluh darahnya dan dengan cepat melilit kekuatan obat yang sangat besar. Setelah itu, ia dengan paksa menarik kuda liar ini seperti orang lain. Mengikuti rute metode mantra Ki Api, perlahan mulai beredar. Ruang di sekitar Xiao Yan di dunia luar mulai beriak intens ketika kekuatan obat melonjak di dalam tubuh Xiao Yan. Gelombang demi gelombang energi muncul sebelum menggumpal menjadi pusaran energi di ruang di atas kepalanya. Akhirnya, energi perlahan meresap ke dalam dirinya melalui bagian atas kepalanya. Memiliki api surgawi, membuat pemurnian energi berbintik-bintik dari alam menjadi hal yang mudah bagi Xiao Yan. Dia mampu memperbaiki apapun yang datang terlepas dari kuantitas yang terlibat. Semuanya perlahan datang ke jalurnya, mengikuti aktivasi bertahap dari kekuatan obat di dalam tubuhnya. Kekuatan obat dari Miti Huang Pil mungkin hebat, tapi itu tidak cukup untuk menyebabkan Xiao Yan saat ini merasa panik dengan kemampuannya saat ini. Semuanya berjalan sangat lancar. Apakah pil Huang Perkasa mampu meningkatkan kekuatan Xiao Yan dengan 1 atau 2 bintang akan tergantung pada hasil ketika saatnya tiba. Puncak gunung telah menjadi tenang setelah Xiao Yan memasuki kondisi pemurnian lambat. Hanya boneka iblis bumi di sampingnya yang melanjutkan tugas jaganya. Pegunungan Qifeng cukup terkenal di wilayah utara dataran tengah. Alasannya bukan karena ada Phoenix di dalamnya. Sebaliknya, ini adalah tempat di mana Wind Lightning Northern Pavilion berdiri. Pavilion petir angin dibagi menjadi pavilion utara, selatan, timur, dan barat. Utara, selatan, dan barat adalah cabang pelengkap sedangkan pavilion timur adalah yang terkuat. Meskipun demikian, salah satu dari 3 pavilion memiliki kualifikasi untuk diperingkatkan di antara faksi tingkat atas di dataran tengah. Penyatuan 4 pavilion sebanding dengan beberapa faksi di puncak, dan itu disebut raksasa wilayah utara dataran tengah karena alasan itu. Pegunungan Qifeng sangat sulit di alam. Puncak gunung yang terjal ditutupi lapisan kabut yang meninggalkan perasaan seperti surga. Puncak gunung Qifeng tampaknya telah dibelah menjadi 2 oleh kapak besar. Ada banyak bangunan yang sebagian terlihat tersembunyi di dalam tanaman hijau subur. Bagian paling menarik dari seluruh puncak gunung adalah pagoda berwarna perak besar yang terletak di puncak tertinggi. Pagoda besar ini, yang melesat ke langit, dinamai Menara Petir Utara. Tubuhnya ditutupi oleh warna perak cerah.
Samar-samar seseorang bisa mendengar sedikit suara gemuruh guntur yang dipancarkan darinya. Ini adalah tempat latihan suci dari Wind Lightning Northern Pavilion. Hanya orang-orang yang paling menonjol yang bisa mendapatkan kualifikasi untuk memasukinya dan berlatih. Di tingkat tertinggi Menara Petir Utara adalah aula yang luas. Pada saat ini, sejumlah orang sedang duduk di dalamnya. Gelombang demi gelombang kekuatan agung menembus ruangan, menyebabkan para penjaga yang berdiri di luar aula gemetar ketakutan. Tablet petir spiritual Penatua Yun telah rusak. Kursi pemimpin berwarna perak terletak di tengah aula. Cahaya kilat samar bergerak di sepanjang kursi, menyebar ke segala arah. Sosok berpakaian perak sedang bersandar di sandaran kursi sementara mata peraknya perlahan menyapu ke bawahnya. Akhirnya, sebuah suara samar bergema di seberang aula. Suaranya tidak terlalu keras tetapi memiliki perasaan menekan yang kuat. Tidak ada yang berani meremehkannya. 3 lelaki tua dengan pakaian berbeda di aula segera bereaksi ketika kata-kata ini terdengar. Mereka memiliki gagasan yang jelas tentang apa itu tablet petir spiritual. Benang jejak spiritual mereka disimpan di dalam. Jika mereka tidak beruntung mati suatu hari, tablet petir spiritual ini juga akan hancur. Jika ini masalahnya, Chen Yun. Sebenarnya ada seseorang yang berani menyerang seseorang dari Wind Lightning Northern Pavilion kami di wilayah utara Central Plains. Jangan bilang bahwa itu adalah seseorang dari Pavilion 10.000 Pedang. Seorang pria tua berpakaian hitam dengan 2 alis panjang berwarna perak berbicara dengan serius. Untuk sementara kami tidak mengetahui siapa itu. Kali ini, Penatua Yun telah menemani Hong Chen ke kota Tianbei, bukan? Feng, Lei, Dian. Kalian 3 tetua harus menyelidiki apa yang terjadi. Tangkap orang yang menyerang terlepas dari siapa dia, bahkan jika dia adalah seseorang dari Pavilion 10.000 Pedang. Anggota Pavilion Utara Petir Angin kami bukanlah orang yang bisa dibunuh dengan mudah, sosok manusia berpakaian perak di kursi pemimpin perlahan memerintahkan. Dipahami. Ketiga lelaki tua itu segera berdiri dan dengan hormat menjawab. Setelah itu, mereka berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas pergi sebelum menghilang dengan cepat. Aula besar sekali lagi menjadi kosong dan sunyi setelah ketiga lelaki tua ini menghilang. Sesaat kemudian, sosok manusia di kursi pemimpin perlahan berdiri. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan gemuruh guntur bergema di seberang aula. Ini benar-benar langkah berani untuk menyentuh orang-orang dari Wind Lightning Pavilion saya di tempat ini. Aku mungkin akan ditertawakan oleh kedua orang itu jika aku tidak menemukanmu.